Nah, ini interpolation exercise yang terakhir, yakni spline method gitu ya. Dan ini yang paling baru, semoga kalian masih ingat gitu ya, bahwa untuk spline method itu yang menggunakan matriks 15 kali 15 gitu ya, karena kita punya 15 persamaan gitu ya, yang dia dapat dari 3 asumsi gitu ya, 3 asumsi atau 3 persamaan utama gitu ya, persamaan utama. Semoga masih ingat karena ini masih minggu yang lalu sebelum kuis gitu ya, yang disitu saya ngasih gambar matriks sebenarnya gede gitu ya, untuk nyari A1 sampai A5, kemudian B1 sampai B5, kemudian C1 sampai C5 gitu kan. Nah, karena saya tidak mau mengulang lagi gitu ya, saya akan ngambil saja langsung gitu ya, yang ini gitu ya. Oke gitu ya. Nah, ini ya persamaannya gitu ya, bahwa A1 nya segini gitu ya, kan awalnya adalah di sini saya kasih ke tak gitu ya, tak 1 gitu ya, karena A1 nya sama dengan 0, yang ini merupakan asumsi yang terakhir gitu ya, untuk memudahkan. Kalau A1 sama dengan 0, maka C1 sama dengan 0, ketemu B1 nya berapa gitu ya. Kemudian masih sama dengan persamaan gitu ya, jadi persamaan yang ke berapa, persamaan ketiga dan keempat, ini kan persamaan ketiga dan 4 gitu ya, kalian lihat di video sebelumnya kalau kalian bingung. Persamaan ketiga dan keempat kemudian dibantu sama persamaan ke-11 gitu ya, keempat dibantu dengan persamaan ke-11 gitu ya. Ini adalah persamaan 3 sama 4 nya, ini 3 ini 4, kemudian gitu ya, dibantu sama persamaan yang ke-11, ini persamaan ke-11 gitu ya. Udah ketemu gitu ya, di sini ketemu A2, kemudian ketemu B2, dan pasti ketemu C2 gitu ya. Kemudian tag yang ketiga gitu ya, ini menggunakan persamaan 5 dan 6 gitu ya, ini persamaan 5, ini persamaan ke-6, sama bantuannya yakni persamaan ke-12 gitu ya, ini persamaan ke-12 nya, persamaan ke-12 gitu ya, sama persamaan 12. Dapat deh gitu ya, A3 nya segini, kemudian B3 nya segini, sama C3 nya segini gitu ya. Berarti kita tinggal butuh yang A4 sama A5 gitu ya. A4 sama A5 lagi-lagi saya ngambil karena saya sudah ngitung gitu ya, daripada saya 2 kali kerja. Udah deh gitu ya, saya besarkan gini aja ya, biar kelihatan ya. Oke gitu ya. Nah, sama gitu ya, kalau yang ke tag yang keempat berarti dia untuk persamaan 7 sama 8 dan menggunakan persamaan ke-13. Ini persamaan 7, ini persamaan 8 gitu ya. Kemudian ini adalah persamaan ke-13 gitu ya, persamaan ke-13. Nah, di sini kan ketahuan nih, langsung dengan caranya ini gitu ya, nanti bisa dicek bener nggak seperti ini gitu ya. Ketemu A4 nya berapa, B4 nya berapa, kemudian C4 nya berapa gitu ya. Begitu pula dengan tag yang kelima gitu ya. Tag yang kelima berarti menggunakan persamaan 9 sama 10 dan dibantu dengan persamaan ke-14. Karena apa? Karena persamaan 15 di sini gitu ya. Jadi dari 1 sampai 15 kita sudah menyelesaikan gitu ya. Ini persamaan 14, ini persamaan 15, dan ini persamaan ke ya Allah maaf salah gitu ya. Ini persamaan ke-9, persamaan ke-10, dan ini persamaan ke-14 gitu ya. Dari situ dapat A5 nya segini, B5 nya segini, C5 nya segini gitu ya. Nah, dari sini gitu ya, kita kan jadi banyak tuh, A nya punya 5, B nya punya 5, C nya punya 5 gitu ya. Nah, untuk memudahkan gitu, supaya kita memudahkan untuk memasukkan ke persamaan gitu ya, kita bikin ini apa namanya, tabel gitu ya. Lagi-lagi karena saya malas gitu ya, dan saya sudah bikin tabelnya, maka kita tinggal ekspor saja gitu ya. Nah, ini adalah tabelnya, saya copy gitu ya, kemudian kita pindah ke sini, kita paste gitu ya. Nah, ini tabelnya gitu ya, dari A1 sampai A5
dari A1 sampai A5, B, C, A1 sampai A5 gitu ya. Nah, di sini untuk spline ini kan kalau yang lainnya itu setiap T-nya itu beda-beda gitu ya. Maksudnya ini untuk mengakomodir berapa titik, 3 titik, 4 titik dan sebagainya. Karena ini kita mengakomodir semua titik, berarti kita bisa menggunakan semua persamaan di semua titik dengan pembagiannya seperti ini gitu ya. VT berarti kan untuk yang pertama gitu ya, karena A1 nya 0, ini 0 gitu ya, berarti tinggal 22,704 T, dimana ini untuk T antara 0 sampai 10. Kemudian dia juga bisa jadi 0,8888 ditambah 4,928 T ditambah 88,88 T kuadrat, ini untuk T10 sampai T15 gitu ya. Kemudian ini minus 0,1356 ditambah 35,66 T dikurang 141,61 T kuadrat, dan ini T untuk 15 sampai 20. Kemudian ini untuk 1,048 dikurangi 33,956 T ditambah 554,55 T kuadrat, ini untuk T 20 sampai 25. Dan yang terakhir gitu ya, itu 0,20889, kemudian ditambah 28,86 T ditambah dikurangi 152,13 T kuadrat. Nah, ini untuk T antara 2 ini bukan 25 deh, 22,5, ini 22,5 sampai 30 gitu ya. Baru nanti terserah kalau kalian suruh nyari S berapa gitu, antara S16 sampai S11 misal ya, berarti S16 ini kan di antara ini, berarti dia hanya menggunakan persamaan ini, dan S11 nya menggunakan persamaan ini. Dan kalau kemarin kan kita bisa menggunakan langsung rentang yang panjang gitu ya, karena misal antara 10 sampai 20, berarti dari 11 sampai 16 sudah menggunakan persamaan itu. Tapi kalau di spline tidak bisa, karena dia pembagiannya per titik gitu ya, per connecting antara dua titik yang saling berdekatan gitu ya. Begitu pula dengan percepatannya gitu ya, dia kok percepatan 16 berarti menggunakan yang ini gitu ya. Udah deh gitu ya, spline selesai, berarti siap untuk UTS. Oke. Feel free untuk